Sehingga dikatakan maka yablughul bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdimu. Kapan bangunan bisa selesai? Satu orang membangun, 1000 orang menghancurkan. Ini pikirannya kartun-kartun zaman sekarang. Saya baru musisi sekali, HP sudah masuk di kantong dia. Ini bagaimana bisa ini? Ketika kita sudah putus asa, kita ingat hadis ini. Zaman orang sudah putus asa, justru disitulah perjuangan akan dijadikan hijau royo-royo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman itulah perjuangan akan diterima di mana-mana. Kita lihat sekarang ini, di mana-mana orang itu berbondong-bondong mengamalkan Islam. Orang yang pakai kerudung lebih banyak sekarang daripada dulu. Orang yang pakai peci dengan berbagai macam bentuknya lebih banyak sekarang daripada dulu. Yang pakai jubah, yang punya jenggot lebih banyak sekarang daripada dulu. Tahun 90-an Pak, Masya Allah, kalau kita ke Madiun sana, ketemu orang satu aja ya, kok berkerudung itu sudah hampir paling tutup mungkin. Sekarang di pesawat orang berkerudung, kalau kita melihat masih nggak begitu karena kita yang nyari itu. Jadi orang itu usaha iman itu meningkat di mana-mana. Masjid-masjid lebih ramai, majlis-majlis taklim lebih ramai, Jumatan di mana-mana lebih ramai. Bahkan yang video juga banyak. Jadi kita ini jangan pernah berputus asa, karena sudah dipastikan oleh Nabi la yalqayanna Isa bin Maryam rijalan hum khairan minkum aw mithlukum aw khairan minkum. Nabi Isa bin Maryam akan bertemu dengan orang-orang yang seperti kalian para sahabat atau lebih baik dari kalian para sahabat. Dalam artian maksudnya di zaman akhir masih bisa soleh. Sahabat itu tertinggi itu sudah tanpa ada keraguan sama sekali. Maka agama itu dijamin pasti sampai akhir. Maka jadilah bagian dari yang pasti. Kalaupun kita akan ketemu zaman itu, semoga kita adalah orang termasuk orang-orang yang menyiapkan zaman itu. Maka kita didik umat ini semampu kita, didik diri kita semampu kita, sehingga walaupun kita bukan yang manen, semoga kita bagian yang menanam. Jangan sampai nanam tidak, manen tidak, malah jadi benar. Mengganggu la ilaha illallah. Yang keempat kalinya, bagaimana diri kita ini kita sesuaikan dengan hadis-hadisnya Nabi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita usaha sifatnya orang iman itu kita praktekkan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau sudah dengan Allah, hatinya bergetar. Dengan Allahu Akbar, pucat pasang, langsung berangkat ke masjid. Bukan Allahu Akbar, azan neh. Tak boleh azan neh. Zuhur cuma sekali azan saja. Maghrib juga cuma sekali, Isya cuma sekali, tidak boleh azan neh, tidak boleh. Kata-kata azan neh itu tidak boleh. Harus senang Tuhanku memanggil aku, padahal aku telah berlumuran dengan pelanggaran-pelanggaran. Harus kita malu dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh ketawaduan, sehingga keluar dari salat dosa-dosa pun berguguran. Allahumma hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya orang iman, hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Sifatnya orang iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dengar Quran, dengar hadis, tambah semangat. Kalau dengar Quran, dengar hadis kok nggak ada perubahan, nah ini stroke berarti imannya ini. Kalau iman yang orang sehat, disentuh tuh, disenggol tuh terasa. Tapi kalau orang sentuh, ditusuk nggak terasa, dipijet nggak terasa, dikenain hati pun nggak terasa. Maka tanda iman kita terasa itu
Bayang kakinya itu ditarik, jangan pulang. Jangan pulang. Ini waktunya i'tikaf. Satu pekan sekali harus ada waktunya tidur di masjid. Insyaallah semuanya. Karena pasti ada godaan. Motor tuh kayaknya sudah panggil-panggil. Kuncinya itu kan meronta-ronta. Belum lagi semakin sebelahnya. Ayo dan cepet ya. Masya Allah. Makanya kita harus ada peningkatan. Insyaallah semuanya tadi. Kemudian di antara sifat orang iman itu apa? Al-mu'minu kal jabalil adil in qila in qada wa in istuniha 'ala as-sahra istaraha anaqa atau kama jaa fil hadis. Dalam hadis disebutkan orang iman itu seperti unta yang dipeluk hidungnya. Ditarik anak kecil, ditarik orang dewasa, nurut terus asal diajak pada kebaikan. Maka yang ngajak itu anak muda, orang tua, orang biasa, orang mulia, asal diajak kepada agama, pokoknya kita ikut saja. Salah sama tadi. Ngajak 3 hari ini baik apa kira-kira Pak? Nanti kalau diajak berdiri, kalau kan baik. Kalau orang iman itu mau dengan kebaikan, semangat dengan kebaikan. 3 hari sampai 40 hari dari mana Pak? Bagaimana Pak kira-kira Pak? Gimana nih? 40 hari atau 4 bulan gitu bagaimana kira-kira Pak? Apalagi benar dijawab. Salah sebenarnya nanti. Kalau orang itu imannya normal, kita 3 hari itu kan? Akhirat selama-lamanya. Kok kita 3 hari saja itu gimana? Saya tidak 4 bulan masuk. Anda tadi pikir akhirat, kok cuma taslim 3 hari? Ngomong apa? Itu orang yang imannya normal gitu. Jadi taslim 3 hari mana? Mintanya 4 bulan. Jawabannya ada tadi. Harus jos lah. Jos saja nggak berangkat ya, apalagi nggak jos. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasad idza istaka minhu 'udhrun tada'a sa'irul jasadi bil huma was-sahr. Atau kama ja'a fil hadis. Orang iman, perumpamaan orang iman dalam kasih sayang antara mereka, dalam saling mengasihi antara mereka, seperti jasad yang sakit. Kalau satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota yang lain ikut kesakitan semua. Coba kalau kaki kita itu kesandung, wah berdarah, maka tangannya langsung bergerak cepat, ambil kapas, ambil revanol, ambil betadin. Kemudian mulutnya juga bergerak, matanya juga langsung menangis. Ya kalau karbon Allah, ya semua itu napasnya menjadi lebih cepat, jantungnya berdegup-degup, perutnya jadi nggak enak. Gak ada perut bilang, kaki urusan sendiri, salah sendiri nabrak, ambil sendiri kapasnya. Matanya, iya, kamu kan juga punya mata di bawah, mata kaki. Ngapain minta bantuan saya? Gak ada. Semua saling membantu. Maka orang Islam di seluruh dunia adalah saudara kita. Al-muslimu a'ul muslim, la yahduruhu wa la yuslimuhu wa la yaklimuhu wa la ya'uduhu bihasbi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain, la yuslimuhu, tidak akan menyerahkan orang Islam yang kepada musuh, wala yaquduhu, tidak akan pernah membiarkan dia tidak tertolong, wala yakdibuhu, tidak pernah membohongi dia, wala yaquduhu, tidak pernah mengkhianati dia. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslimah. Cukuplah orang itu dikatakan buruk kalau melihat dia merendahkan teman Islam yang lain. Oh dia, yang begini ini berarti rendah di sisi Allah.
Maka kerjasama antar umat Islam harus kita wujudkan. Insyaallah semuanya nanti. Umat Islam sudah banyak yang bekerja sama. Kerjasama urusan bangunan banyak, kerjasama urusan makanan banyak, kerjasama urusan pakaian banyak, kerjasama urusan kesehatan banyak. Dan itu semua penting. Karena kalau pakaian itu nggak ada, ya kerja semua. Kalau yang kerjasama masak nggak ada, ya lapar semua. Kalau kerjasama urusan kesehatan nggak ada, ya penyakitan semua. Itu penting semua. Nggak boleh. Oh itu urusan kesehatan itu nggak penting. Orang Islam sakit semua aja, nggak ada begitu. Orang Islam lapar semua, nggak ada begitu. Orang Islam kejam semua, apa lagi? Tetapi yang penting kita wujudkan lagi di sini, bagaimana kita menambah kerjasama kebaikan, yaitu dengan kerjasama dalam agama. Insyaallah semuanya nanti kerjasama ke markas, tetangganya diajak, saudaranya diajak, biar ringan hisapnya mobil itu. Kalau memang 7 penumpang full, jangan berangkat ke markas kalau nggak 7. Tapi jangan kemudian, wah belum penuh nih, nggak usah sekalian, jangan gitu. Jangan, bahaya kalau itu, boleh. Jadi kita penuhi, punya pikiran kita penuhi, naik motor, harus ada yang digonceng berangkat ke markas. Mobilnya dipenuhi, kalau punya helmnya digratiskan kalau untuk berangkat ke markas. Sampai sini baru bayar. Masya Allah. Ini kerja sama tuh. Kalau lihat temannya di tasnya ngomong, ayo berangkat sama-sama. Saya bayarin kamu untuk daftar ke depan. Nah, masalah ke sana kita pikir lagi. Nah, ini kerjasama kebaikan kita wujudkan. Insyaallah semuanya dari inilah tanda orang iman. Kemudian yang paling penting adalah doa. Karena semua adalah anugerah Allah, maka tidak akan bisa tanpa minta kepada Allah. Maka harus doa. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Ya Allah, minta iman yang sempurna. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, minta iman yang tidak ada murtadnya. Insyaallah semuanya tadi. Nah, untuk itu semua hadirin yang mulia, perlu kita meluangkan waktu. Karena apa saja kalau tidak ada latihan, maka tidak bisa naik motor. Kalau tidak latihan tidak bisa. Kalau kita lihat kadang-kadang di jalan itu ada laki-laki digonceng sama perempuan. Kenapa? Karena dulu nggak mau latihan. Nah, kalau iman ini tidak dilatih, maka iman nanti iman 5 watt, kecil nggak bisa beneran. Kadang-kadang bukan 5 watt, biangpet. Kadang-kadang bukan biangpet saja, keluar masuk. Kadang-kadang beriman, kadang-kadang tidak. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Maka hadirin yang mulia, untuk pentingnya kayak ini, saudara yang niat keluar setahun silakan berdiri, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman asatidz, para alim ulama, para ahli pesantren, silakan niat keluar 1 tahun, paling tidak sampai 4 jam ke depan. Silakan jangan silakan di belakang. Para alim ulama adalah shock awal dari sekolah ini. Niat dulu. Insyaallah. Bapak masa sisa masa, bismillah. Termasuk jamaah setahun yang dari markas silakan. Jamaah setahun yang dari markas silakan start. Sekarang kurang lebih 8 jamaah sedang bergerak dari markas kita ini ke seluruh penjuru. Mari silakan, siapa yang diam lagi tahu sepanjang teman-teman asatidz. Hari-hari yang masih di markas boleh daftarkan diri menambah kesemangatan. Bismillah. Kemudian ke negeri jauh dan India Bangladesh, silakan. Beberapa jamaah sudah kita berangkat dalam pekan ini dan juga sedang bersiap lagi jamaah ke negeri Arab. Masya Allah. Moga-moga bismillah. Masya Allah. Silakan. Jadi kemudian